Bagian pertama, yuk mengenal apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Sistem saraf terdiri dari beberapa komponen, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yuk simak penjelasannya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari organ otak dan sumsum tulang belakang yang mengendalikan pengaturan dan pengolahan stimulus. Pertama, otak. Otak memiliki beberapa bagian. Lobus frontal berfungsi untuk koordinasi gerakan sadar, memori, kepribadian, dan fungsi kognitif. Lobus parietal berfungsi memproses informasi sensorik seperti sentuhan dan tekanan. Lobus occipital sebagai pusat penglihatan, cerebellum sebagai pusat keseimbangan tubuh, pons berfungsi untuk mengatur ritme pernapasan, dan medula berfungsi untuk mengatur aktivitas organ visceral seperti jantung. Lobus temporal sebagai pusat pendengaran dan memori. Dari penampang melintang otak, kita dapat melihat beberapa bagian, yaitu corpus callosum berfungsi untuk menghubungkan kedua belahan otak, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Cerebellum sebagai pusat keseimbangan tubuh, medula oblongata sebagai perantara impuls dari sumsum tulang belakang ke otak atau sebaliknya, dan mengatur aktivitas organ visceral seperti jantung. Pons Farrelly penghubung antara cerebrum dan cerebellum, serta mengendalikan ritme pernapasan. Talamus, pusat utama yang mengatur sinyal sensorik dan motorik, serta berperan dalam mengatur kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Di bawah talamus, terdapat bagian hipotalamus, yaitu pusat homeostasis dengan mengeluarkan hormon ke kelenjar pituitari. Cerebrum menginterpretasi impuls sensorik maupun motorik, melaksanakan fungsi kognitif, emosional, bahasa, dan koordinasi. Kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari beberapa bagian. Sayap dorsal menerima dan memproses rangsangan sensorik. Sayap ventral mengendalikan gerakan otot. Kanal pusat mengandung cairan cerebrospinal untuk melindungi saraf. Gray matter mengendalikan gerakan, ingatan, dan emosi. White matter menghantarkan impuls ke bagian sumsum tulang belakang lainnya. Saraf motorik menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat. Saraf sensorik menerima rangsangan dari luar tubuh. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik berfungsi sebagai saraf yang menerima rangsangan dari luar tubuh seperti cahaya matahari, kicauan burung di alam terbuka, dan aroma bunga di taman. Saraf sensorik banyak ditemui di organ-organ indera seperti mata, lidah, hidung, telinga, dan kulit. Saraf motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar. Saraf motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik adalah saraf motorik yang bekerja untuk gerakan yang dilakukan secara sadar. Contohnya, seperti saat kita berjalan, menulis, dan makan. Saraf otonom adalah saraf motorik yang bekerja untuk gerakan yang dilakukan secara tidak sadar. Contohnya, seperti kerja organ-organ dalam tubuh kita, seperti paru-paru, usus, dan lambung. Saraf otonom dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu parasimpatis dan simpatis.
Saraf parasimpatis mengendalikan tubuh saat fase istirahat. Contohnya, saat kita tertidur, fungsi saraf parasimpatis diantaranya memperlambat denyut jantung, memperlambat ritme pernapasan, dan memperkecil pupil mata. Sedangkan saraf simpatis mengendalikan respons tubuh saat keadaan darurat. Pada saat keadaan darurat, tubuh berada dalam kondisi fight or flight response. Fungsi saraf simpatis diantaranya mempercepat denyut jantung, mempercepat ritme pernapasan, dan memperbesar pupil mata. Saraf simpatis dan parasimpatis bekerja saling berlawanan. Fungsi kedua macam saraf tersebut dapat kalian simak pada gambar berikut. Tadi kita sudah membahas apa itu sistem saraf beserta komponennya. Organ penyusun sistem saraf tersusun dari banyak sel saraf. Apa itu sel saraf? Sel saraf adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Struktur sel saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu badan sel adalah pusat aktivitas sel saraf. Dendrit adalah juluran pendek dari badan sel yang berfungsi menerima rangsangan dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Nukleus mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan regenerasi. Mitokondria adalah pusat energi sel. Ia menghasilkan ATP yang dibutuhkan untuk menjalankan impuls dan aktivitas sel saraf lainnya. Badan Golgi berperan dalam memproses dan mengemas protein serta neurotransmitter sebelum dikirim ke bagian sel lainnya. Lisosom mengandung enzim pencerna yang berfungsi menghancurkan zat-zat asing dan sisa-sisa sel yang sudah tidak berguna. Akson hillock adalah tempat awal terbentuknya impuls listrik sebelum diteruskan ke sepanjang akson. Neurofibril adalah serat halus di dalam sitoplasma yang membantu dalam menjaga bentuk sel. Selubung mielin adalah lapisan pelindung pada akson yang mempercepat pengiriman impuls listrik dari satu neuron ke neuron lainnya. Selubung mielin disusun oleh sel Schwann. Inti sel Schwann terdapat dalam sel Schwann yang membentuk selubung mielin. Ia membantu regenerasi akson saat terjadi kerusakan. Nodus Ranvier adalah celah di antara selubung mielin. Fungsinya untuk mempercepat transmisi impuls dengan cara lompatan. Akson adalah serabut panjang yang membawa impuls dari badan sel menuju ke bagian sel saraf lainnya. Sinapsis adalah bagian ujung dari akson. Pada sinapsis, impuls listrik diubah menjadi sinyal kimia berupa neurotransmitter untuk diteruskan ke neuron berikutnya. Synaptic knob adalah bagian paling ujung dari sinapsis dan memiliki bentuk seperti tombol. Synaptic knob melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis untuk meneruskan sinyal ke neuron lain.